Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali lupa bahwa kami punya satu sahabat yang begitu setia dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang bahkan sudah merasakan semua yang kami rasakan, bahkan lebih dari itu. Engkau merasakan semua siksaan yang kami rasakan, Engkau merasakan semua stres yang kami rasakan, Engkau merasakan semua loneliness yang kami rasakan. Engkau bahkan merasakan semua beban dosa dari kami Tuhan. Saat Engkau menghadapi salib-Mu. Tuhan, malam hari ini ampuni kami kalau kami seringkali lupa bahwa kami punya sahabat yang begitu baik. Sahabat tempat curhat yang begitu luar biasa. Yang lebih dari semua yang bisa kami temui di dunia ini. Yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini biar kami menemukan kembali persahabatan kami dengan Engkau. Biar malam hari ini kami menemukan kembali Engkau Tuhan Yesus. Biar kami malam hari ini mengenal kembali Engkau Tuhan Yesus. Sebagai sahabat kami. Sahabat yang ngertiin kami. Yang ngertiin semua masalah kami. Yang ngertiin semua ketakutan kami. Ngertiin semua Tuhan kekhawatiran kami. Ngertiin semua kesedihan kami, kepedihan kami. Bahkan firman-Mu berkata, ada Roh Kudus yang bisa translate, yang bisa menerjemahkan, bisa mengartikan setiap erangan kami, setiap tangisan kami, setiap Tuhan, air mata kami. Yang seringkali kami saat kami berdoa pun kami sudah tidak tahu bagaimana harus berdoa, bagaimana kami harus mengeluarkan kata-kata. Tapi kami tahu, kami bersyukur karena Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan setiap tangisan kami, bahkan setiap tetes air mata kami. Dan itu jadi suatu doa, suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang begitu baik, karena Engkau yang begitu setia, karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Dan malam hari ini Tuhan yang buka pikiran kami, buka hati kami. Buka Tuhan semua selubung yang dibuat oleh semua rasa capek kami, semua rasa takut kami, semua kekhawatiran kami. Malam hari ini kami mau kebaskan semua itu, tidak ada yang boleh nempel dan menghalangi kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kebenaran yang diberikan, kebenaran yang kami terima, dan kebenaran yang kami pahami, itulah yang akan memerdekakan kami Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami tahu tidak ada sesuatu pun kuasa iblis yang boleh menghalangi dan menghancurkan kebenaran itu. Kami tahu Tuhan, ke malam hari ini kami keluar dari tempat ini, kami refresh, rejoice, rejuvenated, kami diperbaharui, disegarkan kembali. Kami meninggalkan tempat ini bukan sebagai orang yang capek, yang sedih, yang stres, yang takut yang saat kami masuk. Kami keluar sebagai orang-orang yang bersama Engkau, lebih dari orang-orang yang menang, lebih dari penakluk, lebih dari pemenang. Bahkan kami keluar sebagai generasi-generasi penakluk dunia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar Engkau yang bertata di atas firman yang dibagikan, bertata di atas pujian yang kami angkat. Biar Engkau yang buat kami memahami dan mengerti betapa Engkau mengasihi kami dan betapa rancangan-Mu untuk kami selalu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu, siap menerima semua Tuhan yang akan Engkau berikan, dan siap pulang kembali ke dalam pelukan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua katakan amin. Bapak Terus, jangan duduk dulu. Mari angkat Alkitab-Mu, iPhone-Mu, iPad-Mu, apapun. Kita mau nyatakan iman kita bahwa apa yang kita pelajari ini bukan bohong-bohong, bukan dongeng, tapi ini adalah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri buat hidup kita. Siap, teksnya tolong ditampilin. Oke, siap semua. Tangan kanan di atas. 1, 2, 3. Ini adalah Alkitabku. Ini adalah kata-kata Tuhanku. Aku adalah seperti yang Ia katakan. Aku mempunyai apa yang Ia katakan. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Dengan yakin aku bersaksi, pikiranku siap, hatiku terbuka. Aku tidak akan sama lagi. Aku akan menerima benih firman Tuhan yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dirusakkan. Aku tidak akan sama lagi, tidak akan pernah. Aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Kasih kemuliaan kepada Tuhan. Satu lagi, belum duduk, kita mau pakai selengkap senjata Allah. Karena setiap kali kita ada di sini sebenarnya kita dalam sebuah war room, di mana kita siap berperang dan mengalahkan iblis dan pulang sebagai orang-orang yang menang. Siap? Mari berdiri tegap, jangan ada yang lenje-lenje. Tidak ada pasukan Tuhan yang lenje di tempat ini. Mari berdiri tegap. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdiri tegap, kami mengenakan segenggam senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kaki kami berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami mengenakan perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, kasih kemuliaan Tuhan sekali lagi. Thank you. Right. Shalom. Shalom. Oke. Aku tergoda untuk membuat sesi saat teduh, which is aku akan duduk dan aku main piano. Tadinya aku bayangannya kayak gitu, cuma kayaknya agak-agak absurd. Jadi mari kita bahas saja dengan style yang biasa ya. Oh, tolong kalau bisa, kalau kalian nggak ada yang something important banget, tolong jangan tinggalkan tempat ini sampai kita selesai nanti, karena ada pengumuman selama 10 detik yang super keren. Aku bikinnya aja udah seneng banget rasanya. So, Oke, kita mulai. Judulnya Aku Mau Pulang. Ini kesannya kayak udah mau mati aja. Ya kan? Waktu bikin display picture-nya aku bingung, aku mau pulang, bikin gambar rumah jelek banget kayaknya, kayak bikin gambar real estate gitu, iklan real estate, aku nggak mau. Nanti dikira mau bikin klaster baru di Alam Sutra, aku nggak mau. So aku cari gambar dan aku menemukan gambar yang unik ini. Ini gambar, of course ini gambar dari cerita Prodigal Son ya, dari cerita anak yang hilang. Itu di atas adalah waktu anaknya setelah jadi gembala babi, peternak babi, dia pulang dan dia disambut oleh papinya dengan berlari bahkan. Tapi yang aku interesting adalah gambar reflections-nya. Gambar reflections yang ada di tanah. Anaknya udah remaja, anaknya udah dewasa mungkin bahkan. Tapi reflections-nya di tanah itu seperti yang sering sekali saya lakukan dengan Daud. Yaitu, gitu. Terus aku pengen nyoba, cuma takut dimarahin Cimar. Aku pengen Nancy Gonya baba gitu baba gitu, aku pengen gitu. Tapi anyway, in the Father's eyes, we are always, setua apapun kita, we are still that baby yang sejujurnya yang sangat dia sayangi dan sangat dia kasih. In terms of kita bersama Tuhan juga, sejujurnya, sejelek apapun, setua apapun, selama apapun kita pergi dari Tuhan, sebenarnya saat kita kembali, percayalah Tuhan kita tidak pernah, kamu ya anak kurang ajar, kamu, gitu kayak terus zoom in zoom out gitu. Enggak pernah, Tuhan kita pasti akan menyambut kita seperti seorang papi yang menyambut anak bayinya dan menggendongnya dengan semua perasaan bangga dan happy. Anyways, oke. Kita mau bahas tentang, sebetulnya Aku Mau Pulang ini berbicara tentang saat teduh. Aku mau mengasih pertanyaan radikal di awal sesiku hari ini yang cuma sebentar karena nanti ada sesi lanjutan dari Ibu Glory. Siapa yang tadi pagi saat teduh? Gini ya, kalau udah nggak sate, jangan bohong, ngerti nggak? Itu double dosa, ngerti nggak lo? Lu tadi pagi nggak sate nih, di HOTK ditanyain, sate apa enggak, terus bilangnya, iya aku tadi pagi sate gitu. Jangan ya, itu double dosa. Enggak sate ya enggak sate aja, enggak apa-apa ya. Oke, saya mau tanya satu kali lagi. Jujur ya, karena kalau udah enggak sate masih bohong juga itu double dosanya ya. Siapa yang tadi pagi sate? Tinggi aja happy-happy lah. Happy-happy lah. Oke, good. Aku asumsikan sebagian besar yang lain, yang tadi pagi sate cuma segelintir, aku asumsikan sebagian besar yang lain satenya nanti malam, ya kan? Tapi gini, aku mau cerita gini, sejujurnya aku udah cukup lama nggak sate. Jadi setelah The End of the Beginning, terus itu kan ceritanya kayak pahlawan iman gitu kan, menangin 1.700 orang gitu, wah happy, terus kita sukses, 2 kali show dan sebagainya, people applauding from everywhere, ada orang dijamah Tuhan hidupnya dari drama yang kita buat. Sejujurnya setelah itu saya merasa capek, karena saya manusia biasa, saya merasa super capek. Kayak very tired lah, ngurusin sesuatu yang sejujurnya kotor 1 tahun lah gitu. Dari mulai opening casting, sampai mulai reading sampai akhirnya pentas tuh kurang lebih 1 tahun. Nyiapin sesuatu yang sebesar itu selama setahun ternyata membuat saya sangat lelah, sangat fatigue, istilah kerennya battle fatigue.
capek habis bertarung, capek habis bertempur, dan saya bilang saya mau istirahat dulu. Ternyata istirahatnya bablas, istirahatnya juga istirahat dari sate. Jadi saya merasa sebaiknya saya istirahat saja. Dan akhirnya bangun siang, tidur malam, tapi tidur malam juga enggak dipakai buat sate, tapi tidur malam dipakai buat nonton, download film dari torrent, download film yang saya nggak bisa tonton selama persiapan drama, nonton baru di situ. Lalu apa yang saya pakai adalah di pagi hari pengennya tidur bangun sampai siang, setelah itu menyibukkan diri di kantor. Karena merasa pekerjaan di kantor terbengkalai gara-gara ditinggal the end of the beginning, ya kan? Kerjaan di kantor terbengkalai, saya mulai meng-excite diri saya dengan project demi project demi project yang gak ada hubungannya dengan Tuhan, yang benar-benar gak ada hubungannya dengan Tuhan, itu pure kerjaan, saya fokus untuk membesarkan bisnis saya di Dream Factory, fokus untuk macam-macam acara, fokus untuk ngurusin Daud, kenalan sama Daud, karena 2 bulan pertama kayaknya agak-agak nggak kenal, gara-gara saya, tuh kan, nggak kenal kan, gara-gara saya sibuk ngerjain the end of the beginning, akhirnya nggak gitu ngurusin Daud, karena sampai rumah capek, pengennya tidur, dan all these things, saya excuse, dan saya bilang, ya ngapain sate, ntar aja lah, gue hidup-hidup aja. The problem is, gue bener-bener hidup-hidup aja. Kalau gue nggak sate terus gue sakit, kusta gitu, kayaknya gampang ya langsung cepet pengen balik lagi ke sate gitu kan. Langsung pengen cepet balik lagi ke saat teduh. Tapi ternyata the problem dengan hidup kita sebagai manusia adalah waktu nggak sate ternyata hidup-hidup aja. Nggak sakit, nggak turun berat sih 6,5 kilo, tapi itu gara-gara drama bukan gara-gara nggak saat teduh ya kan. Turun berat, bagus malah ya kan. Terus ya kayaknya santai-santai aja, duit juga tetap masuk, klien tetap datang, murid di Dream Factory tetap datang, terus kerja di kantor juga tetap bagus, makin banyak kerjaannya malah makin dipercaya A, dipercaya B, dipercaya C, ngasih khotbah juga kayaknya ya asoy-asoy aja di sini. Tiba-tiba datanglah Flame, acara tanggal 10 September, yang adalah event yang cukup besar karena event 15 tahun HOTK, dan ternyata saya baru nyadar minggu lalu bahwa gila juga ya gue bikin event, 3 event dalam satu hari. Betul nggak? Seminar parenting, Kingdom Business Expo, sama worship night, all in one day. Tadi aku habis technical meeting sama beberapa anak di Baywalk karena minggu depan kita udah mau bikin acaranya. Dan waktu aku technical meeting di sana dan mereka bilang, Pak ini gila juga ya Pak, 3 acara satu hari. Lah iya. Dan waktu minggu lalu aku baru nyadar, gila juga nih ide siapa sih bikin 3 acara dalam satu hari? Lah gua gitu kan. Nah dan mulai sibuk, semakin sibuk, nyiapin segala macam hal, semakin banyak hal yang terjadi, semakin banyak urusan dan akhirnya semakin lama, semakin jauh, semakin tidak sate, semakin waktu kemarin tujuannya kan udah istirahat dulu lah, udah nggak usah rohani-rohanian dulu, istirahat dulu, ntar aja kalau udah mau itu lagi baru mulai sate lagi. Ternyata semakin malah banyak kerjaan, semakin malah banyak project yang dilakukan, semakin susah untuk sate. Karena semakin, kalau kemarin mau bangun siang gara-gara pengen istirahat, sekarang bangun pagi sih, cuma bangun pagi harus cepat-cepat buru-buru keluar ke kantor, ke tempat kerja. Malam bukan tidurnya jadi lebih cepat sekarang. Kenapa? Karena kecapean, bukan karena nggak mau tidur malam. Sampai rumah pikirannya mau kerja, nggak bisa sampai rumah tidur. Karena nggak kuat, karena capek banget sepanjang hari. Kerjaan numpuk, dari kantor juga project makin banyak, karena makin banyak deadline juga, makin banyak submission yang kita mau kejar, makin banyak festival yang mau dikejar. For your info, aku kerja di production house, jadi kita mempersiapkan short movie, film-film, nanti maybe next year kalian bisa nonton di 21. Amin. Nah, tapi itu bener kita lagi nyiapin film, kita lagi nyiapin macam-macam, kita lagi nyiapin tanggal 10 minggu depan. Dan aku capek banget sejujurnya. Dan semakin aku capek, semakin aku tidak bisa punya waktu untuk saat teduh, mulailah keluar semakin banyak hal yang aneh-aneh. Masalah mulai berdatangan. 1, aku gampang marah.
Aku jadi super gampang marah, which is yang sepertinya dinotis oleh orang-orang terdekatku. Aku jadi gampang banget switch off. Pam gitu, ada apa gitu yang ngeselin aku bisa ngamuk-ngamuk. Biasanya padahal kan anak Tuhan gitu kan, gak boleh ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya aku bisa sampai ngamuk-ngamuk. Terus misalnya di jalan nih, ada motor. Sorry ya naik motor, aku have nothing against you. Aku percaya kalian naik motor yang ada di sini semua nyetir dengan dalam tuntunan Roh Kudus, penuh kasih mesra dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi banyak motor di jalan yang ya kan. Nah, dulunya aku ya udah gitu. Kalau ada motor aku cuma atau kalau pas lagi kesel pun tet klakson gitu doang. Tapi sekarang bisa sambil tet, woi, keluar semua. Omongannya kasar-kasar. Mulai marah-marah kalau di jalan. Mulai lebih sering marah-marah. Apalagi kalau sendiri. Karena kalau sama Daud kan kesian. Iya kan? Kalau anak kecil dari kecil dengar bapaknya marah-marah kan kesian. Jadi kalau pas ada dia aku coba tet gitu. Tapi kalau sendiri karena aku sudah lama nggak saat teduh, aku mulai ya tet, why gitu. Bisa kayak gitu. Ada truk ngaco, aku bisa buka kaca. Truk loh, truk mobilku Mitsubishi Outlander. Mitsubishi Outlander itu mobil standar kecil gitu, mobil MPV, multi-purpose vehicle gitu, yang bisa dipakai buat ngebut dan dipakai buat nyetir, ya kan? Multi-purpose tuh, multi-purpose vehicle. Dan apa namanya, aku naik mobil multi-purpose vehicle yang kecil itu di tol. Kalau aku tinggal di Alam Sutra, hampir setiap hari aku harus berurusan dengan namanya tol Karangtengah. Yang itu kayaknya itu cobaan dari surga untuk manusia gitu kan, untuk melatih kesabaran manusia di Jakarta. Dan aku tiap hari lewat sana ada truk nih yang ngaco, aku bisa sampai buka kaca. Kayak dalam hati, gila lu gak tahu diri banget sih, lu mobil kecil itu truk lu dilibas juga hilang gitu mobilnya. Bisa buka kaca, aku bisa, ini kan truk kan jarang tutup kaca kan, buka kaca, wah bisa kayak gitu, terus aku tutup kaca lagi cepet-cepet terus aku jalan. Aku bisa kayak gitu. Kedua, aku jadi sangat capek, sangat mudah capek, mudah lelah. Aku kayak gampang habis gitu energinya. Sehari di kantor, kayaknya nggak ngapa-ngapain juga di kantor, cuma nulis skrip. Pulang tuh kayaknya udah mau tidur aja gitu, capek. Berikutnya, aku mulai balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang dulu, kebiasaan-kebiasaan yang lama, seperti I'm not ashamed to admit bahwa saya punya kebiasaan nonton bokep dulu. Saya mulai kembali kebiasaan-kebiasaan saya yang lama. Yang berikutnya adalah, karena tidak saat teduh, karena nggak dekat sama Tuhan, mulai merasa semakin busy dan busy, keeps getting busier and busier. Semakin menjadi lebih sibuk dan lebih sibuk dan lebih sibuk dan semakin sibuk dan semakin sibuk setiap hari. Berikutnya masalah semakin banyak datang. Gitu. Dari masalah satu misalnya, aku marah-marah. Terus pas aku marah-marah di jalan, ada Cimar di sebelah. Cimar kesel sama aku gara-gara aku marah-marah. Ya kan? Ya kan? Terus jadi Cimar jutekin aku. Terus aku bete, kenapa gue dijutekin? Gue salah apa? Kan yang salah truk yang tadi, atau yang salah mobil yang tadi, atau motor yang tadi. Terus jadi aku ngomong sama Cimar, kamu kenapa sih kenapa itu? Terus dia nggak apa-apa, ya kan? Cewek biasa gitu kan. Nggak apa-apa. Padahal kenapa-napa banget gitu. Nggak apa-apa katanya. Terus aku bete, jadi aku nyecer dia. Dia nggak suka dicecer, akhirnya berantem. Lihat, dari masalah simpel aku jadi gampang marah, problemnya bisa akhirnya sampai berantem sama istri. Ya kan? Terus karena aku jadi gampang capek, aku nggak punya waktu untuk, aku jadi again balik lagi ke, padahal tadi niatnya kan mau kenalan sama Daud kan, waktu setelah the end of the beginning. Aku jadi balik lagi ke, gak punya waktu main lagi sama Daud, pengennya kalau di rumah tiduran, buka HP, main FB, atau main Telegram Werewolf. Cupu belum pada main Telegram Werewolf, ya kan? Nah, jadi main itu pengennya buka Instagram, pengennya buka Path, buka Snapchat, sekarang ada Instagram Stories, lagi banyak deh distractions. Pengennya nonton YouTube. Dan Cimar bete lagi sama aku, kenapa? Gara-gara kenapa lu pulang, lu kagak nawarin untuk ngurusin Daud, kan gue udah capek ngurusin dia seharian. Berantem lagi sama Cimar, ya kan? Problem dari, semua awalnya dari aku tidak saat teduh. Berikutnya, itu masalah semakin datang. Dan people, ini yang paling penting. People notice that I'm doing errors. Orang mulai notice bahwa aku berbuat yang aneh. Contoh, aku di sesi HOTK, aku duduk di belakang, aku nggak dengerin nyokap, tapi main laptop.
buka atau mungkin laptop agak obvious, aku buka HP main social media. Aku tahu sebagian dari kalian notice itu. Dan sebagian dari kalian nggak berani ngomong sama aku, tapi ngomong sama yang lain. Trust me, I have ears and eyes everywhere. So if you say to somebody, aku bakal tahu gitu, ya kan? Dan di situ aku bukannya merasa aku sebaiknya memperbaiki diri, tapi aku malah defend dan aku bilang apaan sih lu sotoy banget, apa kepo banget sih lu deket-deketin gue, kepo banget sih lu meriksa gue, gimana kalau gue emang lagi sibuk, gimana kalau gue emang lagi nyiapin, gue kan lagi nyiapin acara tanggal 10, which sometimes is true. Tapi itu nggak menjadi kesaksian yang baik karena waktu aku khotbah seperti sekarang, Ibu Gloria Aditya yang jauh lebih berpengalaman dan lebih semualah berjam terbang lebih jauh daripada aku, duduk dengan manis dan dengan rendah hatinya mendengarkan aku. Nah gue nih siapa? Kok gak mau dengerin nyokap? Ya kan? People start to notice that I'm doing errors. Nah gini, sebenarnya aku notice bahwa problem ada banyak nih. Problem ada B, C, D, E, F, G. Itu yang aku list, sebetulnya masih lebih banyak dari itu yang personal problems. Ada G problem, dari mulai B sampai G problem, itu sebenarnya akarnya dari A. Yaitu adalah aku sudah lama tidak saat teduh. Anybody can relate with this? Ada yang bisa relate dengan yang apa yang aku alami ini? Aku rasa bisa. Aku rasa sebagian dari kalian bisa menyadari bahwa dan bisa merasakan bahwa masalah B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai Z, sampai A, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, Z, Z, bahkan sampai triple Z mungkin masalahnya. Banyak banget dan seringkali kita waktu kita berusaha benahin masalah B, masalah C malah muncul, atau masalah B kuadrat malah muncul. Sebenarnya itu semua terjadi karena problem A. Aku jauh dari Tuhan. Aku sudah lama tidak saat teduh. Daud setuju. Aku sudah lama tidak merefill cartridge-ku, merecharge bateraiku, baterai rohaniku di dalam Tuhan. Sebenarnya B, C, D, F, G, H, I, J itu hanyalah ekses, hanyalah impact, adalah hasil, adalah dampak dari masalah A. Kita jauh dari Tuhan. Aku merasa banyak dari kita yang punya masalah yang sangat banyak, kita jadi melihat pacar kita dengan aneh, kita jadi melihat orang tua kita dengan aneh, kita jadi melihat guru kita dengan aneh, kita jadi merasa guru kita sensi sama kita, padahal kitanya yang sensi, kita jadi merasa guru kita rese sama kita jadi merasa teman kita yang berusaha ngebully kita jadi mudah tersinggung, kita jadi mudah marah, kita jadi pelit, kita jadi kembali kebiasaan-kebiasaan lama kita jadi kembali ngerokok, nonton bokep, main cewek, kecanduan Dota. Semuanya terjadi hanya karena adalah impact dari masalah A, yaitu aku jauh dari Tuhan. Sebenarnya kenapa bisa jadi jarang sate, bisa jadi jauh dari Tuhan, adalah aku notice ada dua hal. Yang pertama seperti yang aku alami, sibuk atau capek, ya kan? Karena kerjaan banyak sekali, proyek banyak sekali, tugas dari sekolah banyak sekali, dan akhirnya aku capek, dan akhirnya aku merasa aku nggak punya waktu untuk punya waktu bersama Tuhan. Atau yang kedua, yang menurut aku kalian seringkali nggak sadar, aku pengen kalian sungguh-sungguh nyadar malam hari ini, aku pengen kalian sungguh-sungguh ngerti bahwa ini juga bisa menjadi penyebab kenapa kita jadi jauh dari Tuhan, karena aku mengalami ini dengan sendirinya, yaitu adalah nomor satu tadi kita capek, yang kedua adalah doa kita sudah dijawab. Nyadar nggak? Dulu, aku mau cerita, dulu aku di Singapura, waktu aku belum punya pacar, dan aku masih mendoakan tentang pasangan hidup, dengan ngotot-ngototnya, apa yang aku lakukan? Aku bangun di Singapura, kelasku earliest jam 9. Aku bangun jam setengah 7 pagi, aku duduk di ranjangku, aku buka jendelaku yang di lantai 6, aku lihat Hotel Ibis Bencoolen lagi dikonstruksi, itu dari rata sampai jadi sekarang tuh gue lihat tuh, itu selama lifetime gue di Singapura tuh. Ya kan? Itu aku lihat konstruksi Hotel Ibis Bencoolen, aku buka, aku matiin AC, kebetulan kamarku sendirian, aku ngambil sereal, ngambil kopi, ngambil roti, aku isi Nutella, ya kan?
roti tawar, aku isi Nutella, aku buka saat teduhku dan aku saat teduh. Selesai saat tujuannya apa? Selesai saat teduh, aku tutup saat teduh, aku bilang, Tuhan aku minta pacar dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, itu yang aku lakukan. Dan aku melakukannya dengan setia. Kenapa? Karena besoknya doanya belum dijawab, masih jomblo. Besoknya lagi, doanya belum dijawab lagi, masih jomblo. Besoknya lagi, minggu depannya, bulan depannya, terus menerus doaku belum dijawab. So aku terus menerus berteriak, Tuhan aku minta pacar. Itu ngomong kasarnya ya, aku doanya gak kayak gitu. Doanya aku rada lebih keren dikit gitu. Tuhan aku percaya pasangan hidup yang Engkau sediakan, sudah Engkau siapkan buat aku. Dimanapun dia berada sekarang Tuhan. Kalau dia ada di negara yang pagi, beri dia hari yang luar biasa. Kalau dia ada di negara yang malam, beri dia tidur yang nyenyak Tuhan. Serius. That's what I prayed. Serius. Dan gue doa kayak gitu. Setiap hari. Sampai 27 November 2009, Cimar bales, Matius 5 ayat 6, Deo kenapa? Dan akhirnya singkat cerita aku jadian sama Cimar dan aku kembali ke Singapura dengan sebagai kondisi aku tidak jomblo lagi tapi statusnya berubah in a relationship with Maria Goretti. Dan sejujurnya setelah itu sate saya agak kendor. Kenapa? Karena doanya udah dijawab. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Doanya udah dijawab nih. Udah keterima nih di universitas yang kita pengen nih. Udah keterima nih di pekerjaan yang kita pengen nih. Udah dapat naik gaji, dapat naik pangkat, udah dapat pasangan hidup yang dari Tuhan, orang tua udah baikan, orang tua udah terima Tuhan Yesus, adik udah sembuh, lulus sebagai juara ujian. Setelah itu, setelah doanya dijawab, waktu belum dijawab nih getol doa, kenapa? Ada objektifnya. Kita pengen doanya dijawab. Wah, kalau itu ditanyain, kamu satenya hari ini apa? Ini aku dapat ayat dari sini, perikopnya sekian. Dari terjemahan ini A, B, C, jelas semua. Setelah dijawab, ya udah dijawab kok Tuhan, buat apa lagi? Sebetulnya kalian tuh, sejujurnya nih, aku baru menyadari kemarin sejujurnya. Seringkali kita memperlakukan Tuhan tuh seperti jin in a bottle, tau? Genie in a bottle. Kayak jin tuh loh, Aladin, jin. Jin, aku pengen pacar. Jadi, begitu dapat, udah nggak dipedulin lagi lampu Aladinnya. Nah, tanpa kita sadari, seringkali kita meragukan Tuhan Yesus kita itu seperti jin. Yang setelah memenuhi kebutuhan kita, bodoh amat deh. Ya kan? Nah, padahal kenapa kita harus stay terus sama Tuhan? Padahal kenapa kita harus terus ada di dalam Tuhan dan kita harus terus nancep sama Tuhan? Mari kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Harusnya kalian sudah hafal ayat ini. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, garis bawahi atau highlight atau bold, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amplified Bible-nya berkata, I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan buah apa-apa, tidak bisa menghasilkan bunga apa-apa, tidak bisa menghasilkan bahkan daun apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Nah, seringkali manusia, anak Tuhan, orang Kristiani suka salah persepsi. Dipikir tidak bisa berbuat apa-apa tuh ngeces di rumah. Duduk di kursi roda ngeces di rumah. Gitu. Padahal seringkali kalau kalian tanpa kita sadari tidak bisa berbuat apa-apanya tuh gini. Sebagai, bayangin. Pohon. Oke? Pohon. Ranting. Ini selama rantingnya nempel ke pohon, pohonnya punya akar ke bawah, semua nutrisi dari dalam tanah masuk dan mengalir ke ranting dan membuat ranting ini bisa menumbuhkan daun dan buah dan bunga. Dipotong, cas, bunga deh, lu potong nih, taruh di pot, hidup enggak? Hidup kelihatannya. Selama beberapa saat, betul enggak? Kalau enggak, tukang karis floris bubar. Karena begitu dipotong mati, bisa langsung mati berdarah-darah gitu kan. Bubar floris kan. Enggak kan dipotong tetap cantik kan. Tetap cantik, dijual mahal.
Tetap cantik. Tetap cantik. Bisa dihias, bisa dirangkai, bisa disemprotin pakai spray, supaya kelihatannya seger. Bisa. Tetap hidup. Tapi eventually mati. Kenapa eventually mati? Bukan karena tidak dapat berbuat apa-apanya tuh dia idle, diem, blow on gitu. Enggak. Kenapa dia eventually mati? Karena sebagai bunga, sebagai ranting, dia terus berusaha untuk menumbuhkan daun, menumbuhkan bunga, menumbuhkan buah dengan nutrisi yang only so much so, cuma segini tok di dalam ranting itu. Dan akhirnya nutrisinya kemakan, dan akhirnya mati. Kenapa? Karena nggak ada pasokan nutrisi lagi yang dari alam, yang dari tanah, yang dari pokok anggurnya. Gini loh, nggak bisa berbuat apa-apanya tuh bukan berarti gini, ya udah begitu gue dipotong dari Tuhan, udah gue jadi kayak orang bego gitu di rumah, tangan gue nggak ada kekuatan lagi, kayak kleplek gitu. Enggak, kita diputus sama Tuhan, kita tetap function well, kita tetap masih bisa kerja, gue tetap masih bisa khotbah. Gue tetap masih bisa mimpin worship, gue masih tetap bisa merasa menyiapkan acara tanggal 10 September, masih bisa. Gue gak jadi kehilangan kemampuan gue untuk event organizing. Gue gak kehilangan kemampuan gue untuk khotbah, gue gak kehilangan kemampuan gue untuk nyanyi. Nothing seems to be different. Tapi lama-kelamaan muncul tadi eksesnya yang aneh-aneh tuh, B, C, D, F, G. Mulai jadi gampang marah, mulai jadi semua. Termasuk yang kalian lihat gue di belakang main komputer, main HP. Kenyataannya gue tetap masih bisa naik di atas ini. Kenapa? Dan akhirnya gue mati. Kenapa? Karena nutrisi yang ada di dalam ranting yang terputus ini habis untuk coba ngeluarin bunga, ngeluarin buah, dan akhirnya gak pernah berhasil. Dalam hidup kita, saat kita nggak melekat lagi sama Tuhan, saat kita nggak punya saat teduh lagi sama Tuhan, saat kita nggak nempel lagi sama pokok anggur yang benar, bukan berarti kita jadi orang bego di rumah gitu, enggak. Kita tetap bisa function well, tetap bisa kerja dengan baik. Tapi tanpa kita sadar, kita coba untuk menyelesaikan semua masalah kita dengan nutrisi yang makin lama makin habis. Dan akhirnya waktu kita coba menyelesaikan masalah B, masalah C keluar. Masalah D, masalah F keluar. Dan semakin banyak masalah. Bukan karena kita jadi orang bego, enggak. Tapi karena nutrisi kita dalam Tuhan. Kita nggak punya aliran nutrisi lagi. Karena kita nggak nempel ke sumber nutrisinya lagi. Kalau lu nggak ngerti biologi, HP lu nih kalau kagak lu pasangin ke power bank, lama-lama mati kan. Nih HP ini casing charger, tak buka nih ya. Apakah seketika itu juga iPhone gua mati? Enggak kan? Kalau seketika itu juga iPhone gua mati, saatnya ganti. Tapi kan lu kagak bisa diganti. Gak bisa tukar tambah ke Roxy, kan gak bisa. Kan gak mati kan? Tapi kalau ini gua pakai terus, lama-lama dan gak gue pasang di casing charger ini, lama-lama apa? Mati. Bukan dengan fungsinya hilang, enggak. Fungsinya tetap berjalan. Sempurna. Tapi mati. Sama kayak ranting berusaha numbuhin semuanya tadi, akhirnya mati juga. Kenapa bisa mati? Mari dibuka Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. No wonder waktu kita nggak nempel sama Tuhan, waktu kita nggak terkonek sama power source kita ini, sama energy source kita ini, waktu kita nggak nyambung sama dia, gak ada lagi aliran-aliran air kehidupan. No wonder relationship kita mati, kesehatan kita mati, financial kita mati, emotional bank kita mati, creativity kita mati. Jelas gak? Waktu kita nggak nempel sama power source kita, gak ada aliran-aliran air kehidupan lagi dalam hidup kita, no wonder lama-lama yang keluar air busuk. Kenapa? Karena yang nyampur air limbah. Dari masalah yang belum selesai kita putar lagi limbah kan itu, kita putar lagi dan akhirnya bukan aliran air hidup. Oleh karena itu kenapa pacar kita yang selama ini ganteng kelihatannya, selama ini kelihatannya godly, yang kita lihat sekarang jelek-jeleknya semua. Mami kita yang mungkin niatnya baik nih untuk bantuin kita, untuk ngingetin kita, untuk ngajarin kita, karena nggak ada keluar aliran air kehidupan, akhirnya kita lihat nih rese banget sih orang perempuan satu ini.
Waktu kita di sekolah, guru negur kita, dosen negur kita karena ada kerjaan kita yang gak beres, kita terpuruk. Kenapa? Karena kita pikir dia lagi berusaha untuk, ngerti gak sih kenapa orang bisa sampai ditolak skripsinya terus bunuh diri? Itu tuh terjadi bukan karena apa-apa loh, karena tidak ada aliran-aliran air kehidupan itu. Karena yang maksud gurunya untuk mengoreksi dan mengevaluasi, menjadikan skripsinya jadi lebih baik, ditangkap sebagai gurunya menghina dan tidak menghargai kita. Dan akhirnya, ya udahlah gue gak punya harga diri, gue bunuh diri aja. Waktu bos kita negur kita, bahkan mungkin bukan negur, cuma ngingetin kita nangkap itu, udah aku resign aja lah. Bos udah gak ngehargain gue, bos nginjek-nginjek gue, maunya enak sendiri. Do you notice bahwa most of our problems in life, in our relationship, in our health, in our financial, in our everything, itu masalahnya karena kita tidak punya aliran-aliran air kehidupan, karena kita nggak lagi nancep sama power source kita. Huh? This is urgent. This is really urgent. We really need to get back to God. We really need to get back to God. Urgent. This is very, 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 very urgent. Very urgent. Kenapa? Karena mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 5 dulu, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Ben boleh naik, aku udah mau kelar. Habis ini nyokap, tenang, belum selesai. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kayak tadi kita nyanyi di depan. Seringkali kita nggak connect tuh jadi gini, karena kita nggak punya power source, kita berusaha untuk, ngerti nggak? Jangan main dulu. Ngerti nggak gini? Kalau kita buka HP nih, kita buka application, ya kan? Kita buka applicationnya semakin banyak, semakin makan baterai, betul ya? Betul kan? Kalau kita nyolokin iPhone kita, HP kita ke power source, ke colokan, yang menanggung beban ngebuka semua application dan ngerjain semua bebannya itu siapa? Power source-nya, betul nggak? Yang nanggung bebannya yang nyolok di dinding. Ya kan? Tapi begitu kita lepas, nih. Kalau ini, sekecil ini, setipis ini pun, yang nanggung bebannya siapa? Casingnya. Yang nanggung beban aku buka catatan khotbahku siapa? Casingnya. Tapi begitu aku buka ini, yang nanggung bebannya siapa? Baterainya sendiri. Dan akhirnya karena nanggung beban dan baterainya tahannya cuma sekitar, battery life iPhone berapa sih? Biasanya setelah 2 tahun udah gak punya battery life kayaknya dia. iPhone kan merada-rada gitu kan, supaya kita bisa beli yang baru gitu maksudnya. Ya kan? Ya, dan gue entah kenapa gue kemakan gitu, gue pengen beli yang baru, gue pengen beli yang 7 sekarang. Ya kan, gak ada yang mau ke US ya, gak ada yang mau ke US, gue mau titip. Nah, karena kita nggak terkonek dengan ini, akhirnya apa yang terjadi? Ini nggak bisa lama-lama nih, nahannya cuma bisa sekitar watt. HP gue bisa tahan dari 100 sampai 0 itu 4 jam. 4 jam tok nih. Sementara kalau sama ini, apalagi kalau nyolok ke dinding, ya mau sampai kapan juga bisa. Betul nggak? Nah, ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa harus melakukan itu? Kenapa harus menyerahkan segala kekhawatiran? Ini kan mestinya kembali kepada Tuhan kan? Menyerahkan kekhawatiran kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini kembali kepada Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. If you are not gini, kenapa aku bilang ini urgent? Kalau kalian gak notice bahwa ini sesuatu yang harus diberesin tonight, bahkan malam ini juga, gak bisa udah ntar aja lah gue pulang ke rumah baru gue beresin. No, it should be diberesin malam hari ini. Kenapa? Karena kalau kita gak segera ngeberesin dan kita gak segera balik ke Tuhan, dan kita gak segera bilang bahwa Tuhan aku mau merendahkan dirimu padamu dan menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu yang memelihara aku. Kalau kita nggak melakukan itu, ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Nyadar nggak? Bahwa kalau kita tuh nggak mau balik ke Tuhan, kita nggak mau mulai saat teduh lagi, iblis, ingat gini, HOTK Youth dengerin, kita ini lagi bahas soal war room. Sejak sebulan yang lalu kita ngebahas soal war room. Oke, ngebahas tentang
perang, strategi perang. Alright? Kalau kita nggak nyadar dan kita gini loh, perang Afghanistan. Kemarin pagi gue, hari Rebo pagi atau hari apa nggak tahu, pagi gue di coffee shop di Al Sud, gue duduk mau makan pagi, gue sambil buka National Geographic. National Geographic bercerita tentang korban perang yang kelihatannya nggak sakit apa-apa. Tapi para ini tentara Amerika ini mereka mengalami trauma dan mengalami drawback, mengalami macam-macam panic attack, all these things. Kenapa? Karena ternyata mereka ada di dalam radius ledakan bom. Badannya nggak apa-apa loh. Badannya utuh. Kalau kan ada veteran perang yang tangannya hilang atau kakinya hilang. Enggak, badannya utuh. Badannya utuh. Tapi rupanya gelombang ledakan bom di Irak dan di Afghanistan itu ngerusak beberapa sel dari otak mereka dan ngebuat mereka panik, membuat mereka bisa keringat dingin sendiri malam, gak bisa tidur semuanya. Aku mau kasih tahu kalian gini ya, ini kita lagi ngebahas war room. Kalau kalian gak pakai baju pelindung kalian, gak ada di dalam, ngerti gak? Gak ada di dalam, gak nempel sama Tuhan kita yang adalah panglima perang kita. Sewaktu-waktu saat iblis melancarkan serangannya, outside mungkin kelihatannya tangan kita tetap ada, kaki kita tetap ada, semuanya tetap ada. Tapi di dalam kita ini sebetulnya rusak. Iblis ini berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, yang mau menelan kita. Over the past week, aku udah banyak dengerin orang yang couples dan orang yang cerita sama aku tentang relationship mereka yang deteriorating. Semuanya awalnya dari saat teduhnya gak benar. In the past week juga aku ngalamin dalam hidupku sendiri yang masalahnya adalah karena sateku gak benar. The message berkata, keep a cool head, stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to catch you napping. Iblis nih sangat senang kalau ngeliat kita lagi tidur santai dan gak lagi berjaga-jaga dengan pedang roh kita yaitu firman Allah. Kalian lagi asik makan pop mie, asik main game HP. Iblis dengan mudahnya bisa memangsa kalian. Waktu kita semakin jauh dari Tuhan, waktu domba semakin misah dan semakin misah dari kawanannya, akhirnya dengan mudah iblis, serigala akan menelan kita. Aku lagi suka main game werewolf di kantor dan sangat mudah untuk nyerang villager yang duduknya paling jauh. Karena gak akan ada yang tahu kita nyerang dia. Oke. Ayat 9-11, so what should we do? Ayat 9-11 berkata, ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seringkali kita waktu semakin jauh dari Tuhan, iblis mulai membisikkan kebohongan bahwa masalah yang lu hadapin itu cuma elu di seluruh dunia yang ngalamin seperti itu. Trust me, everywhere, in every nation in the world mengalami hal yang sama seperti yang kalian alami. Dan Allah, ayat 10, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku paling senang dari The Message, berkata ayat 9-11, The Message berkata gini. Perhatiin baik-baik, baca di layar kalau kalian bingung. Nyalain dulu. Ya, oke. Baca ya, baca dalam hati, baca tapi. Keep your guard up. You're not the only ones plunged into these hard times. Buat teman-teman yang lagi ngerasa masalahnya banyak sekali, buat diriku sendiri yang lagi merasa masalahnya banyak sekali, we are not the only one. We are not the only one. It's the same with Christians all over the world. Orang Kristen di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bahkan Tuhan kita juga mengalami hal yang sama. So keep a firm grip on the faith. The suffering won't last forever. It won't be long before this generous God who has great plans for us in Christ, eternal and glorious plans they are, will have you put together on your feet for good. He gets the last word. Yes, he does. So apa yang harus kita lakuin?
Stop merasa bahwa diri kita adalah yang paling menderita. Stop merasa bahwa masalah kita yang kita alami ini paling berat dan cuma kita yang bisa menyelesaikan ini sendirian. Tapi mari kembali kepada Tuhan dan mari menyerahkan semua masalah kita pada Tuhan. Mari nempel ke pokok anggur yang benar, mari nempel ke sumber power source satu-satunya yang bisa ngasih kita power yang long lasting. Karena kalau enggak, iblis sudah siap berkeliling di sekitar kita untuk menerkam kita, untuk mengalahkan kita, untuk membantai kita dan akhirnya kita mati. Kalian nanya, gimana caranya kok aku udah kerjaanku banyak. Aku juga percayalah kerjaanku lebih banyak dari kalian. Kalian merasa desainer kerjanya dikit. Ada scientific survey, research yang membuktikan anak desain itu kerjanya 2 kali lebih banyak daripada anak hukum. Serius. Ada scientific survey yang membuktikan. Practical ways, apa yang bisa kalian lakukan sebelum aku kasih ke nyokap. Ada 3 hal. Yang pertama, practical nih contoh nih, jadi contoh, halo, tolong dicontoh, ini practical, kalian bisa terapkan ini dalam kehidupan kalian, terutama buat yang kerjaannya banyak, yang merasa proyeknya banyak banget, yang merasa masalahnya banyak banget, silakan dilakukan, ini practical ways. Number 1, make a strict rule. Aku dulu menerapkan ini di Singapura dan aku bisa melakukan itu. Ini aku terapkan tau gak kapan? Di saat aku mendekati tugas akhir, which is mau mati, ya enggak Hat? Kalau anak desain tugas akhir mau mati kan? Siapa lagi anak desain? Ya enggak? Ya kan? Mau mati kan? Nah, Rachel mana? Mau mati kan Rachel kalau tugas akhir? Nah, ini aku menerapkan ini di waktu aku tugas akhir di Singapura dan itu it works. It works juga pada 2 teman sekamarku yang kecanduan Dota. It works. Somehow it works. Somehow saat teduh mereka bisa mengalahkan Dota dengan practical way nomor 1. Kalau kalian merasa sulit, silahkan terapkan yang pertama, karena ini sudah terbukti dari 3 orang dan 3-3-nya berhasil. Yang 1 lagi tugas akhir, yang 2 kecanduan Dota. Dan 3-3-nya berhasil. Apa yang harus dilakukan? Make a strict rule, pagi sebelum buka laptop harus buka Alkitab dulu atau sate dulu. Serius. It happens and it works. Gini, paginya itu nggak usah niru-niru orang lain. Ada orang yang paginya tuh jam 5 pagi, ngerti nggak? Ada orang lain yang paginya tuh setengah 12. Jam berapapun lu bangun, nah sekarang gini, mungkin kalau dulu di Singapura HP kita masih BB semua, ya kan? Game di BB tuh ampas terus terang. Sekarang game di iPhone ini banyak banget dan keren-keren, betul nggak? Keren-keren. So gini, kalau dulu godaan terbesarku adalah gini, buka laptop, buka Facebook, atau buka YouTube dulu. Godaan terbesar teman sekamarku 2 adalah buka laptop nyalain Dota. Our tower has been attacked, gitu kan. Ya. Stun, gitu. Nah, itu godaan terbesarnya mereka. Ya, itu godaan terbesarnya mereka. Tapi teknik nomor 1 ini berhasil ke 3 orang. Yaitu bangun sebelum kita buka laptop, gini, terserah ya lu kalau belum buka laptop, gini, tapi itu harus kalian identify gini. The point is, identify distraction terbesar dalam hidupmu itu apa. Kalau HP, berarti sebelum buka HP. Kalau laptop, berarti sebelum buka laptop. Kalau buku, sebelum buka buku. Apa yang aku lakukan? Aku bangun, aku mandi, gosok gigi, siapin kopi, siapin sereal, itu gak distraction buat aku. Selesai, aku tetap gak buka laptop, aku buka Alkitabku, aku saat teduh. Sambil minum kopi, sambil makan breakfast. Tutup, buka laptop. Tutup doa, buka laptop. Selesai. Teman-temanku 2 gak peduli mandi. Kalau aku peduli mandi nih. Teman sekelamarku 2 gak peduli mandi. Bangun, belekan semua, bodo amat. Buka laptop. Serius? Sorry. Ya kalau mereka gitu. So, apa yang mereka lakukan? Bangun, belekan, jijik, semua jigong, segala macam. Buka Alkitab. Selesai, gak mandi loh. Gak makan pagi. Buka laptop main Dota. Gak apa-apa. Tapi yang penting satenya selesai. Ngerti nggak? Gini loh, terserah. Mau kayak gimana terserah. Itu tidak pernah terjadi jam 5 pagi. Adegan itu tidak pernah terjadi di jam 5 pagi di P-Center, nggak pernah. Adegan itu terjadi antara jam setengah 10 sampai setengah 1 siang. Serius. Tapi kita tidurnya jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi. Tapi ini adegan yang terjadi jam setengah 10 sampai setengah 1 siang. Tapi itu setiap hari. Dan bertumbuh kita dengan seperti itu. Dengan aku yang setiap pagi harus bersih dulu baru buka Alkitab, nggak apa-apa. Yang penting nggak buka distraction utama yaitu laptop. Mereka berdua
Gak peduli mandi, gak peduli makan pagi. Ya yang satu peduli makan, yang satu gak peduli makan pagi. Tapi laptop distraction-nya. Sebelum distraction, buka dulu. Karena kenapa? Gini, kalau kita buka dulu distraction-nya, udah lupa. Tiba-tiba, di jam 4 sore aja. Terutama yang kuliah-kuliah di luar negeri nih, gue kasih tahu nih ya. Ya kan? Tuh, Vi, tuh. Ya kan? See? Oke? Do that, number 1. Teknik nomor 2, ini berdasarkan pengalaman. Ini aku gak akan share kalau aku udah pernah ngelakuin. Yang kedua, find the best place. It doesn't have to be a closet. Jangan kalian nonton War Room, terus harus nyari lemari untuk saat teduh. Enggak harus. It doesn't have to be a closet. It doesn't have to be your bedroom. Wherever. Buat aku, my best place is a coffee shop. Yang bisa free refill coffee kalau bisa. Itu my best place. Untuk dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, best place coffee shop. Aku sebut merek, di Alsut tadi namanya Homebrew. Waduh itu enak banget. Itu enak banget. Best place buat aku. Buat kalian, simetri mungkin? Serah. Ya kan? Number 3, train. Siapa yang suka nge-gym? Siapa yang suka nge-gym? Jangan malu, gue gak suka nge-gym. Siapa yang suka nge-gym? Yakin lu suka nge-gym. Makan pop mie loh itu. Siapa yang suka nge-gym? Oke. Gym ya. Nah. Oke. Yang suka nge-gym, waktu pertama kali latihan, badan sakit semua gak? Sakit. Gak usah nge-gym deh. Futsal phone. Lu setelah gak latihan seminggu aja, badan sakit semua gak kalau main? Sakit. Gua nih dulu di Singapura used to play every week. Waktu di Singapura, karena gak ada HOTK, tiap Jumat apa yang gue lakuin? Main futsal. Main futsalnya niat loh, 2 jam. Open air, gak di ruangan. Open air tuh orang Singapura tuh kan kiasu kan, gak mau kalah. Semua pakai sepatu yang ada, atau gak apa sih, poolnya yang ada pakunya tuh. Padahal di lapangan futsal, coba. Niat banget gak tuh? Nah kan, di Singapura main setiap minggu main, setiap hari Jumat. Gak pernah bolong. Main terus. Dalam periode gue di Singapura, kalau balik ke Indonesia, cemen lu semua. Gue main, jadi kiper jago banget rasanya. Begitu pulang, kerja, gak pernah main lagi. Terus tiba-tiba main pas yang liburan sekolah tahun berapa tuh, 2015 atau 2014. Main, ya kan? Main, nendang sekali langsung ke seleo. Kenapa? Karena gak pernah main. Nah, awalnya emang sakit. Awalnya emang capek, awalnya emang susah untuk saat teduh yang kayak gue jelasin tadi. Tapi what do you have to do? Train. Just keep training. Do it terus menerus. Pasti bisa. Boleh main melodinya, pelan-pelan. We really need to get back to the business of living. Selama ini mungkin karena kita terpisah dari pokok anggur yang benar, kita tuh mati sebetulnya. I'm giving you an opportunity malam hari ini untuk get back to the business of living. Kembali ke masalah kehidupan. Living in His presence, living in His love. Mari lupakan semua distraction yang terjadi di depan kita, semua masalah yang iblis coba sodorkan dalam hidup kita. Semua kesibukan yang iblis coba taruh untuk buat fokus kita geser dari ngejar Tuhan jadi ngejar project sama ngejar deadline. Mari kembali fokus. I believe, waktu kita kelarin masalah A, yaitu kita jauh dari Tuhan. Kita bahkan gak usah capek-capek ngelarin masalah B, masalah C, masalah Z. Itu kelar sendiri. Tapi kalau kita sibuk ngelarin B, C, D, F, G, semua sampai Z, gak pernah kelar. Malah yang ada adalah masalah tambah banyak. Kenapa? Karena inti masalahnya gak kita beresin. Yaitu masalah A, yaitu masalah kita jauh dari Tuhan. Yaitu masalah kita gak nempel sama power source. Trust me, the more you try to overcome your problems with your own strength, the more battery life will die in you. And in the end, kalian jadi mangsa yang sangat mudah untuk iblis telan. Please, don't do what I have done selama sekian bulan terakhir. Please do not do that. Please stop. Please jangan terus berusaha untuk nyelesain masalah kalian dengan kekuatan kalian sendiri. Jangan terus fokus untuk gininya lagi masalah sama maminya. Jangan terus fokus untuk Tuhan doanya gini. Mungkin kalian doa, tapi doanya gini, Tuhan benerin mamiku dong. Jangan. Lupain masalahnya. Forget it, itu cuma distraction. Trust me, itu cuma distraction. Berapa kali gue mesti ngomong, itu cuma distraction, halo.
Itu bukan inti masalahnya. Itu bukan, please, itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah lu jauh dari Tuhan. Whatever problem that you're facing, whatever it is, sama pacar, sama keuangan, sama bos, sama teman di kantor, sama keluarga, trust me, kalau kalian mau cukup jujur dan cukup terbuka sama Tuhan, the real problem adalah kalian lagi terlepas dari power source dan sekarang kalian lagi low bat, kalian lagi capek. What you need to do is to find the power bank and get back to Him. Teman-teman yang di streaming, overseas, dengerin semua problem yang kalian alamin di tempat kalian, dimanapun kalian, di Melbourne, di US, di Singapore, di Malaysia, di China, dimanapun kalian, trust me, I've been there, dan selalu jawabannya dari semua masalah itu, jawabannya adalah, lu lagi jauh dari Tuhan. So let's get back. Mari balik, mari bertemu muka dengan muka sama Tuhan kita. Mari jangan tenggelam di masalah kita, tapi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari buka hidup kita untuk kembali ke Tuhan. Dan percayalah, cobalah. Kalau lu gak percaya, coba sendiri. Waktu A beres, B sampai Z beres. Trust me. Let's stand up, mari nyanyiin lagu ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Tuhan, malam hari ini hamba berdoa supaya setiap kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang bukakan rahasia yang dari hatimu. Kenapa Engkau ingin kami bertemu muka dengan Engkau? Kenapa Engkau ingin kami semua pulang, kembali duduk dekat kaki-Mu? Tapi kenapa dunia ini selalu membuat kami takut untuk pulang? Biar Tuhan malam hari ini Engkau bukakan ini untuk menggenapi pengajaran malam hari ini. Hamba percaya sepatah kata dari-Mu mengubahkan hidup setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang ngomong, mari Engkau yang berikan closing
untuk anak-anak-Mu ini yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap diberkati katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya hanya mau closing ini dengan sesuatu yang aku yang kasih judul memang, aku mau pulang ini ya. Dan aku enggak cerita sama Dio apa-apa, tapi betul yang tadi Dio katakan bahwa sebetulnya aku enggak bilang juga tolong kasih gambarnya yang tentang anak yang hilang, enggak. Tapi ketika Dio buat itu, aku bilang oke, gitu ya, karena memang itu yang Tuhan taruh di hatiku. Aku tahu kalian semua, kita semua sudah mungkin hafal cerita tentang anak yang hilang. Tapi aku pengen ajak kalian untuk membaca perikop tentang anak yang hilang dari awal. Ya, so mari buka dengan saya Lukas 15 ayat 11 sampai selesai. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, semua buka karena ada sesuatu yang sebetulnya Tuhan bukakan kepada aku. Aku juga sudah hafal nih cerita anak yang hilang, ya. Tapi ternyata aku dibukakan oleh Tuhan sesuatu yang kenapa, ya kenapanya dari cerita anak yang hilang ini. Ya, kalian semua, aku berharap mendapat berkat dari ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana, perhatikan garis bawahi kata kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Garis bawahi kata kelaparan dan kata melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Garis bawahi kata makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Garis bawahi kata menyadari. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Garis bawahi kata mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Garis bawahi kata aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia. Ya, tadi akan bangkit, tapi yang ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi. Ini tindakan realnya kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Garis bawahi kata ayahnya berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Padahal bau babi. Ya. Ayat 21. Kata anaknya itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari. Apa yang dibawa? Yang pertama, tolong garis bawahi, jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan yang kedua, kenakanlah cincin pada jarinya. Garis bawahi cincin. Dan yang ketiga, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun. Garis bawahi anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Garis bawahi kata marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Garis bawahi kata belum pernah melanggar. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Garis bawahi kata anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Garis bawahi kata selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, perhatikan baik. Aku tidak menyiapkan ketik-ketikan, aku hanya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Ya, begini. Selama ini kita fokus anak yang hilang ini, ya kan, kepada oh dia tuh durhaka, bla 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 semuanya. Malam ini aku mau fokus kepada begini. Apa yang bapaknya itu kasih waktu anak yang hilang ini akhirnya balik. Tadi aku kan minta kalian garis bawahi ada 3 hal, ya kan? Yang pertama jubah. Sebetulnya pada zaman itu orang tidak akan pakai jubah. Jubah itu sebetulnya lambang apa? Lambang ini tuh punya kuasa. Ini lambang anak majikan. Kalau dia pegawai nggak pakai jubah. Kalau dia orang biasa nggak pakai jubah. Jubah itu sebetulnya gitu lambang gitu ya kan bahwa itu sebetulnya kita ini dia itu anak majikan. Ngerti ya? Jadi sebetulnya yang pertama bapaknya ketika anak ini balik, begitu anak ini balik masih jauh loh, belum deket, bapaknya udah lari nyamperin, dipeluk, tiba-tiba dia suruh kasih jubah. Artinya sebetulnya bapaknya mau bilang begini, saya mau pulihkan dia sebagai anakku. Bukan, dia kan mintanya gini, aku ndak layak jadikan saja pegawaimu. Betul ya? Tapi bapaknya bilang gini, kalau kamu balik, kamu nggak akan jadi pegawaiku. Nggak akan apalagi budakku. Kalau kamu balik, kamu tetap jadi anakku. 1. Yang kedua, sebetulnya bukan cincin dulu. Yang aku mau soroti adalah sepatu. Pada zaman itu, kalau dia budak, kalau dia pegawai, tidak pakai sepatu. Kalau sekarang kan pegawai pembantu pakai sepatu, sepatunya juga bisa keren-keren, perkara awet nggak perkara ya kan, tapi pakai sepatu. Pada zaman itu enggak. Yang pakai sepatu hanya anak majikan. Kalian bisa tangkap? Artinya sebetulnya dengan dikasih jubah dan dikasih sepatu, papinya itu mau balikkan dia jadi anak papinya, anak bapaknya. 2 itu. Tapi ini yang ajaib. Waktu bapaknya minta, dia dikasih apa? Cincin. Kamu jangan pikir cincinnya tuh cincin berlian, bukan. Pada zaman itu, cincin itu hanya dipakai oleh bapak. Buat apa? Sebab cincinnya mungkin gede kayak cincinku begini. Di sini cincinnya itu ada nama keluarga itu, nama bapaknya. Mungkin itu mirip di Cina, kalau orang Cina, kalau buat sesuatu perjanjian, lalu di sini ada lilin merah, lalu begini, perjanjian, kan zaman itu belum ada yang namanya meterai, belum ada. Tapi setiap membuat perjanjian belum sah, kalau belum didok pakai cincin yang begini. Dan sebetulnya cincin itu hanya dipakai oleh bapaknya. Karena cincin itu sebetulnya melambangkan apa? Otoritas. Lewat cincin itu orang bisa membuat perjanjian dagang, orang bisa mengeluarkan uang, orang bisa semuanya. Kalau dipikir aneh, anak ini sudah memboroskan semua-semuanya, tapi tiba-tiba bapaknya ketika pulang, salah satunya dia dikasih cincin. Yang cincin itu adalah sebetulnya dengan cincin itu, si bungsu ini kalau punya cincin itu dia bisa dok di mana-mana pun. Dan dia akan dapat semua-semuanya.
ajaibnya adalah ketika si bungsu ini mau pulang, dia dapat 3 hal. Yang pertama dan kedua adalah dia dibalikkan menjadi anak bapaknya, bukan pegawai. Dan yang ketiga adalah sebetulnya apa? Dia diberi otoritas yang sama dengan bapaknya. Apa itu otoritas bapaknya? Untuk mendatangkan uang, untuk membuat perjanjian ini dan itu semua ada pada bapaknya. Dan begitu si bungsu ini mau balik, itu dikasih. Waktu aku merenungkan ini, Roh Kudus bilang ke aku begini, kamu tahu sekarang kenapa sebetulnya, ya kan? Banyak orang yang sejujurnya nyadar bahwa aku ini sudah hampir mati kelaparan ini. Sebab aku tidak dapat makanan terus. Betul? Tadi Dio berkata, ketika kamu sudah begitu lama pergi dari Tuhan, kamu tidak makan firman. Sebetulnya bagaimanapun ada alarm di sini. Karena kamu adalah anak Tuhan. Ada alarm yang bilang aku ini lapar sebetulnya. Aku lapar rasanya. Dan tiba-tiba kelaparan itu dibentukkan di dalam bentuk apa? Tiba-tiba kamu sensi, tiba-tiba kamu gampang pahit, tiba-tiba kamu rasanya semua persoalan numpuk jadi satu. Itu sebetulnya lapar. Betul? Kamu pusing, kamu kalau lapar kan rasanya kayak begitu, ya kan? Tapi kenapa tidak banyak yang balik? Kenapa tidak banyak yang akhirnya nyadar? Dan bilang aku ini lapar dan aku mau balik. Kenapa begitu? Ingat, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa udara. Dunia-dunia kegelapan ini. Pemerintah-pemerintah di udara, betul? Yang mereka sebetulnya tidak pernah akan suka ketika kamu dan saya, satu, dibalikkan hakmu menjadi anak Bapak di surga. Dan yang paling dia takuti adalah ketika kamu dan aku balik, kita diberi yang namanya cincin otoritas oleh Bapak kita. Buat apa? Buat Bapak berkata, bukan hanya anak kambing, tapi anak lembu tambun akan aku sembelih buat kamu. Dan ketika kamu punya cincin otoritas, itu sebabnya yang dikatakan bahwa apapun yang kamu katakan dan apapun yang kamu deklarasikan dan. Banyak orang berkata begini, tante kenapa tante ngangkat sesuatu? Dan itu terjadi. Kenapa tante aku hanya membatin gitu, aku pengen punya kerjasama, aku pengen ini dengan seseorang. Ketika Tuhan kasih aku janji bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, bla bla bla. Aku hanya bilang gini, Tuhan aku enggak tahu, aku enggak punya channelnya. Aku cuman baru bukan habis praise and worship, bukan. Baru habis nyalon di Puri Mall. Turun dan tiba-tiba Tuhan temukan aku dengan seseorang. Ketika aku menjalin kerjasama itu, aku ini tidak bisa cerita sangat detail, tapi gini, aku menjalin kerjasama baru ngobrol ketemuan pertama kali dengan orang dari China seperti itu. Dan tiba-tiba waktu pulang akhirnya kita udah deal orangnya gini, aku ajak Apple karena aku nggak bisa bahasa China begitu. Sebetulnya bukan cuma mengajak untuk bahasa China, tapi aku mengajak Apple dan ini untuk Om. Waktu itu aku ajak ketemu untuk ikut mendeteksi. Sebetulnya nih orang Cinanya macam apa nih. Karena aku dengar orang Cina selalu nipu dan sebagainya. Ya kan gitu. Dan ternyata dari yang kenal-kenal banyak orang Cina ngerasa, oh ini orang Cinanya nih oke. Seperti itu. Tapi waktu keluar dari situ, aku di Pacific Place, aku masuk ke Aksara, toko buku tuh loh, toko buku Aksara. Dan tiba-tiba aku tadi lupa bawa. Dapat notebook, block note seperti itu, gambarnya peta dunia. Aku senang, aku lihat ini, aku bilang sama Livi, oh bagus ya aku beli, udah aku nggak mikir apa-apa. Aku masuk diajak sama si Apple pergi ke satu toko, namanya apa Apple? Good Step. Nah,
Bukan aku loh yang mau masuk situ, dia yang mau masuk situ mau membelikan apa begitu. Tante buru-buru enggak? Aku bilang enggak, aku enggak buru-buru, enggak apa-apa, memang hari ini aku free. Aku masuk bersama Apple dan Livi masuk. Tiba-tiba aku melihat satu sial begitu. Gambarnya adalah apa? Kalau kamu cari gambar burung kan banyak. Tiba-tiba aku dapat skraf tuh loh, skraf. Gambarnya buah delima dan buah jeruk. Kamu yang nggak ngerti. Aku begitu lihat skraf gambarnya buah delima dan jeruk, aku kaget. Kenapa orang kalau Imlek kasih jeruk? Sebab jeruk itu lambang prosperity, ya kan? Makanya kalau Imlek bagi jeruk kan, mesti bagi jeruk. Tapi delima nggak banyak yang tahu. Katanya delima itu buah yang bijinya paling banyak dari semua buah di dunia ini. Nggak percaya, hitung aja. Gitu ya kan, nanti pulang beli buah delima dihitung. Aku milih percaya. Dan jadi artinya apa? Jeruk itu lambang prosperity, delima lambang apa? Multiplikasi. Betul? Nanti kaos untuk yang pengurus AOTK Youth ada apa tulisannya apa? Expand and enlarge seperti itu ya kan? Mengembang ke kiri itu multiplikasi. Ya kan kalau kamu cuma segini nggak mengembang. Aku dapat itu seneng karena aku tahu ininya, tapi nggak mikir apa-apa. Aku cuma seneng gini. Pulang sampai rumah udah capek banget karena macet, capek udah. Sampai rumah om belum pulang. Aku cuman line om. Aku bilang aku capek nanti kalau ketiduran jadi aku nggak kunci ya. Aku bilang gitu. Terus aku gini, oh ya tadi aku beli scarf jadi aku potret. Aku bilang gini, ini bagus nggak nanti kalau kamu pulang lihat kalau bagus aku pengen beli satu lagi untuk hadiahkan ke temen gitu. Tapi om biar lihat dulu. Yang block note gambar peta dunia aku enggak foto. Karena aku ya biasa aku mikir bagus tapi ya biasa. Sudah judulnya aku tuh tiduran. Kamu tahu ini dengerin. Aku tiduran gini sambil capek tiba-tiba enggak bisa tidur ternyata karena udah 5:30 gitu udah enggak bisa tidur. Sore 5:30 sore. Tiba-tiba roh Tuhan tuh bilang sama aku gini. Dengar baik. Kamu pikir yang kamu dapat, semua yang kamu dapat hari ini itu kebetulan. Aku bilang, apa ya aku dapat? Jujur aku bingung kok apa yang aku dapat. Apa ya Tuhan? Aku bilang gitu. Apa yang aku dapat? Lalu Tuhan sebutkan, kamu ketemu sama si Cina itu. Iya, gitu ya kan. Cantik tuh, tapi orangnya kamu mesti kalau lihat, cantik itu, ya kan rambutnya panjang. Cantik tanya Apple tuh, tanya Livi, cantik orangnya. Kamu ketemu sama itu? Iya, aku bilang gitu. Ya memang ketemu, iya, aku gitu. Dan tiba-tiba roh Tuhan bilang, di hatiku loh ini bukan audible. Kamu masuk ke aksara, kamu dapat apa? Terus aku bilang, itu dapat block note, gambarnya peta dunia. Mungkin Roh Kudus tuh, untung Roh Kudus tuh panjang sabar. Lihatin aku kok biku banget gitu, mungkin menurut Roh Kudus. Tapi dia sabar, dia bilang begini, kamu masuk ke good step, dapat apa? Aku sudah mulai deg-degan, aku bilang gini, sudah mulai posisinya agak mau bangun tapi belum bangun. Aku ini rada dablek orangnya gini, belum. Terus gini, dapat selendang, gambarnya delima sama jeruk, aku bilang gitu. Dan tiba-tiba aku meloncat dari ranjang waktu Tuhan bilang begini, kamu pikir aku lupa akan janjiku sama kamu. Aku kaget, aku sampai loncat. Kenapa? Nah karena Tuhan punya janji sama aku. Janjinya apa? Aku enggak minta timoni, enggak tahu bisa dikeluarin atau enggak. Yesaya 60 ayat 3 dan 5 sampai lapar di luar kepala. Buka coba, Yesaya 60. Coba kamu buka, Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 3 sampai 5. Yesaya 60 ayat 3 dan 5 ya, ayat 3 dan 5, empatnya enggak. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Aku pernah dapat janji ini dari Tuhan. Aku nggak ngerti apa-apa waktu dapat janji itu, tapi aku percaya. Dengerin. Aku percaya, dengerin. Aku angkat perjanjian ini, ayat ini tak tulis, diketik. Aku sudah pernah bawa kan yang ketik-ketikan itu. Nah, aku angkat dan aku bilang begini, Tuhan aku percaya kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Kekayaan dari seberang laut, bukan seberang jalan.
Kalau seberang jalan ini kedoya, berarti itu kedoya yang sono gitu ya kan. Ini seberang laut akan datang kepadaku. Aku bilang seperti itu. Tapi sudah, aku tuh enggak ingat-ingat apa-apa. Dan tiba-tiba hari apa ya kemarin itu sore, ya kan 2 hari yang lalu sore, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu pikir aku lupa sama janjiku kepadamu. Dan aku turun dari ranjang, yes Tuhan, aku ingat dan semuanya seperti puzzle kesambung. Coba kamu yang pinter-pinter mikir gini, kesambung enggak? Ini aku mau buat bisnis dengan orang dari China, ya kan? Ini. Terus tiba-tiba aku nemu notebook gambarnya bukan Hello Kitty, bukan. Gambarnya apa? Kalau Hello Kitty enggak nyambung, gambarnya apa tadi? Petadu Nia. Terus aku pergi ke Dep, itu dalam 1 sore loh. Bukan 1 hari, 1 sore. Tiba-tiba aku ke Dep, apa tuh? Good Step, nyebut aja susah ya kan, Good Step. Tiba-tiba ada skraf gambarnya jeruk, lambang prosperity, dan delima lambang multiplikasi. Makanya Tuhan bilang, kamu pikir yang kamu dapatkan hari ini tuh kebetulan. Menurut kamu kebetulan enggak? Kalau kamu aja tak suruh tak kasih tugas nyari skraf gambarnya delima. Aku percaya banyak dari kamu yang enggak bisa dapat. Betul enggak? Aku kasih tugas nyari blok note gambarnya peta dunia. Susah banget. Betul enggak? Tapi itu dalam 1 sore setelah aku ketemu dengan si Cina ini, itu semua dapat. Dan aku punya janji ini. Aku sampai loncat, tak taruh di rantai kamarku, aku potret, aku kirimin om, aku omongin juga tuh si Apple yang nemenin aku, Livi yang nemenin aku omongin semua. Coba. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa untuk aku, apa yang aku ucapkan jadi? Bukan karena aku hebat sebetulnya, tapi karena aku punya apa? Cincin otoritas. Bukan ini, bukan. Ini cuma untuk contoh ke kamu. Cincin, tidak. Semua orang buat cincin kayak gini, enggak. Tapi cincin otoritas. Apa itu cincin otoritas? Hakku yang sudah dipulihkan. Aku sebetulnya dulunya orang yang hampir mati kelaparan. Betul enggak? Aku dulunya cuma merasa cukup makan ampas babi. Dan aku berupaya tadi yang dia bilang dengan kemampuanku sendiri. Tapi detik aku tahu aku ini lapar banget nih, aku usaha sendiri enggak bisa. Padahal di rumah bapakku banyak makanan. Di rumah bapakku aku ini majikan. Aku bukan pegawai, aku majikan. Dan tiba-tiba aku bilang, aku akan pulang. Aku mau pulang. Dan aku bilang, perkataanku itu aku buktikan, aku lari. Dan aku bilang, Bapak aku sudah berdosa terhadap engkau, terhadap surga dan kepada Bapak. Tapi hari ini aku mau pulang Bapak, aku mau pulang. Ketika aku berkata aku mau pulang, jubah aku dapat, sepatu aku dapat, cincin otoritas aku dapat. Apapun yang aku dok dengan ini, dan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya iblis menahan langkahmu semua untuk pulang. Betul? Sebab dia tahu. Kalau kamu tidak tahu malam ini kebenaran itu dibukakan. Dia tidak bisa tipu kalian dan saya. Amin. Ketika kamu tidak mau pulang, iblis berkata, yes. Kamu tidak perlu jadi orang jahat. Yes. Kamu hanya akan makan ampas babi. Betul? Kamu hanya akan jadi pegawai di kandang babi. Tapi yang kedua, untuk kamu semua yang merasa tante, tapi aku saat teduhnya udah bagus, aku sudah oke banget, aku enggak pernah bolong, tapi aku kok enggak dapat apa-apa. Aku kok enggak kayak tante. Aku juga memperkatakan, aku juga angkat tanganku, tapi nothing. Enggak ada apa-apa, enggak ada yang dan. Malam ini aku juga mau bukakan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Mari cek and recheck. Jangan-jangan mentalmu adalah mental anak kambing. Mental anak sulung.
Yang sebetulnya kamu ada di rumah bapakmu, kamu tiap hari buka Alkitab, kamu baca, tapi semuanya itu hanya jadi kewajiban. Aku takut kalau aku tidak saat teduh, aku keluar nanti banku kempes. Aku takut kalau aku tidak saat teduh nanti aku disambar geledek. Aku takut kalau aku tidak saat teduh nanti aku dikutuk. Semuanya hanya formalitas. Semuanya hanya karena tugas. Hanya karena ini perintah Tuhan. Tapi kamu tidak pernah pengen bertemu muka dengan dia. Kamu tidak pernah mau merasakan aku ini mau tahu hatimu Bapak. Heart of the King. Tidak pernah. Yang penting aku sudah buka, aku sudah saat teduh dan kelar. Kalau kamu seperti itu, ketika pesta ini dibuat, kamu ada di luar, betul? Dan ketika kamu lihat orang lain diberkati, hatimu marah. Hatimu marah. Padahal bapakmu berkata, kamu selalu ada di rumahku, harusnya all I have is yours. Betul enggak? Apa yang aku punya adalah punyamu. Tapi kenapa si sulung itu tidak diberi cincin otoritas? Ayo, cincinnya diberikannya ke si bungsu, kenapa tidak diberikan ke si sulung? Pernah mikir enggak? Tuhan bilang di hatiku seperti ini. Aku tidak butuh orang yang siapa yang saat teduhnya tidak pernah bolong? Saya. Siapa yang tidak pernah bolong pergi ke gereja? Saya. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi kamu sebetulnya selalu di ladang. Kamu tidak pernah dekat dengan Bapakmu di sorga. Waktu kamu baca Alkitab, kamu tidak mudeng, pokoknya aku sudah baca, tutup, pergi. Kamu tidak pernah bilang, Tuhan, Bapak aku pengen ngerti. Kasih tahu aku. Kamu tidak pernah invest sekian waktu untuk dipeluk oleh Bapakmu. Kamu hanya datang dan bilang, Bapak selamat pagi, good morning. Aku udah baca, oke, terima kasih, aku keluar. Bapakmu bilang, nak sebentar, aku pengen peluk kamu, aku pengen peluk kamu. Kamu bilang, aku tidak ada waktu, tapi aku sudah saat teduh, aku sudah berdoa. Kelar. Dan aku pergi. Sebetulnya kalau kita baca perikop ini, anak yang hilang. Sebetulnya menurut aku yang hilang bukan hanya si bungsu, tapi si sulung juga hilang. Betul? Karena si sulung taat tapi tidak pernah ada di hati bapaknya. Malam hari ini aku tidak pengen kalian jadi si bungsu, aku juga nggak pengen kalian jadi si sulung. Tapi kalau kalian ada yang jadi si bungsu selama ini, kalian sudah pergi jauh. Sebetulnya ada alarm yang berkata, aku nih lapar. Aku selama ini sudah gak pernah lagi kayak yang tadi Dio saksikan. Gak pernah buka Alkitab lagi. Aku hanya setor wajah karena aku pengurus di HOTK. Apa mau dikata aku mesti datang. Mamiku nyuruh aku datang, aku juga datang. Tapi sebetulnya di sinimu kamu berkata, aku nih sebenarnya lapar. Dan kamu tahu, setiap kali kamu hanya makan ampas babi. Kamu tidak pernah dapat makanan yang sungguh-sungguh enak. Makanan pesta yang disiapkan oleh bapakmu. Makanya selama ini kamu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kamu berusaha sendiri dan dapatnya ampas babi. Padahal di rumah bapakmu, dia mau pulihkan hakmu dan mau kasih cincin otoritas. Di mana ketika kamu pakai perkataanmu dan pakai perkataanmu dan pakai perkataanmu dan kekayaan dari seberang laut Tuhan sedang mau dipindahkan. Amin. Tapi kalau hari ini kamu anak sulung yang kamu ngerasa aku sudah taati semuanya. Tapi hidupku mepet. Aku tidak pernah ngalamin yang kayak tante. Malam ini aku juga mau ajak kalian, ayo pulang. Jangan terus di ladang, tapi balik ke rumah Bapakmu. Karena sebetulnya ketika kita tahu kebenaran ini,
Kenapa makanya banyak orang ketika sudah lama tidak saat teduh, tidak mau balik, susah baliknya, alasannya malu, alasannya sulit, alasannya tidak punya waktu. Sebab roh-roh jadi udara inilah yang hold kalian. Karena mereka tahu kalau kamu balik malam ini, kalau kamu balik malam hari ini, jubah akan diberikan kepada kamu. Sepatu akan dipakaikan di kakimu. Dan yang terutama cincin otoritas akan diberikan kepada kalian dan saya. Amin. Tutup Alkitabmu. Kita mau bangkit berdiri. Aku pengen kita ini lagu yang sudah lagu lama banget. Ya. Tapi aku pengen nyanyikan ini dengan lembut. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kamu dengar bahwa dia pengen kamu balik kepada dia. Ya. Yuk kita nyanyikan dulu lagunya. Softly and tenderly. Softly and tenderly. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, you who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home, come home, come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Biar musik tetap mengalun. Aku mau kalian lakukan sesuatu. Gak usah maju, tetapi buat kalian yang sejujurnya kalian tahu, aku nih lapar. Aku nih lapar dan selama ini aku sedang mengisi dengan ampas babi. Tapi aku gengsi untuk aku datang, untuk aku balik, untuk aku come home. Dan malam hari ini ketika firman ini dibagikan, kamu sebetulnya dari tadi sudah tahu, aku nih goblok banget. Itu sebabnya hidupku kayak begini. Gak pernah ada abundant blessing. Gak pernah ada anak lembu tambun. Tapi hanya sekedar anak kambing. Bahkan seringkali aku ngerasa anak kambing pun aku gak dapat. Doaku setiap kali kayak mentok. Bukan di langit tapi di langit-langit. Dan malam hari ini ketika kebenaran itu dibukakan. Hati kecil mau berkata aku nih goblok banget. Aku bodoh banget. Harusnya aku berkata seperti si bungsu itu.
Aku mau balik Bapak, aku mau balik. Aku mau kamu tidak usah malu, kamu tidak usah malu. Kamu berlutut di tempatmu masing-masing. Dan angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Bapakmu di surga. Dan kamu berkata sambil bernyanyi lagu ini, Bapak aku balik, aku mau pulang, aku mau balik Bapak, aku mau balik. Aku tidak mau aku digobloki lagi oleh setan. Aku tidak mau hakku sebagai anakmu itu dicuri oleh iblis. Aku pengen Tuhan, aku pengen jubah terbaik itu dibalikkan kepada aku lagi. Dan aku pengen sepatu itu dipakaikan kembali kepadaku. Dan aku pengen sungguh Tuhan. Supaya cincin otoritas itu kembali ada di jariku sebagai anakmu. Supaya apapun yang aku sentuh di dalam hidupku ini berhasil. Supaya apapun yang aku katakan, blessing itu akan turun di dalam hidupku. Tidak ada lagi langit tembaga dan tanah besi untuk aku Tuhan. Karena aku balik, karena aku berkata aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang malam hari ini. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu. Nyanyikan lagu ini keluar dari hatimu. Jesus is calling, calling for you and for me. Yes, Lord. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Yes Lord, katakan Tuhan aku mau pulang. Aku mau pulang Tuhan. Yehuwa weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner come home. Biar Praiser tetap menyanyikan ini, aku akan berdoa untuk kalian. Tuhan malam hari ini, aku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku dengar panggilan-Mu. Sudah terlalu lama aku ada di kandang babi. Sudah terlalu lama aku makan ampas babi. Dan aku terus jadikan kepalaku kaki dan kakiku ini kepala. Aku berupaya untuk kuliahku, aku berupaya untuk sekolahku, aku berupaya untuk pekerjaanku, aku berupaya untuk karirku, aku berupaya untuk jodohku. Dan itu aku upayakan sendiri Tuhan. Tapi sebetulnya tidak pernah ada satupun yang berhasil. Karena aku tidak ada di rumah-Mu, aku sedang ada di kandang babi. Malam ini Tuhan, malam ini aku mau seperti anak bungsu itu. Aku tahu aku tidak tahan makan ampas babi terus. Dan aku mau pulang, 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 aku mau pulang. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini. Tangan-tangan yang terangkat ini dari ujung ke ujung sampai juga yang di atas. Hambanya hambamu Tuhan. Hambanya hambamu yang melakukan apa yang kau minta untuk hamba lakukan. Dan malam hari ini hamba hanya akan menaati Engkau Tuhan. Seperti janjimu kepada anak bungsu itu. Mata hamba sudah melihat malam hari ini. Anak-anak yang berlari pulang. Bahkan ketika mereka belum mencapai Engkau. Engkau yang sudah berlari untuk mendapatkan mereka satu persatu. Engkau berlari malam hari ini dari ujung ke ujung Tuhan. Engkau peluk anak-anak ini satu persatu. Engkau peluk dan Engkau cium mereka satu persatu.
Engkau lihat Tuhan pertobatan hati mereka. Ayo doa malam hari ini. Doa yang keluar dari hatimu masing-masing. Doa yang keluar dari hatimu masing-masing. Mari doa, mari doa. Karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia sedang membagikan jubah demi jubahnya. Untuk kamu semua yang mau balik. Yang berkata aku mau pulang, aku mau pulang. Dan Tuhan Yesus yang menjemput kamu. Dan memberikan jubah dan sepatu malam hari ini. Tetapi juga cincin otoritas di jari setiap kamu yang sungguh-sungguh pengen balik. Dan kamu sungguh-sungguh melangkah untuk balik. Kamu yang sungguh-sungguh melangkahkan hatimu untuk balik kepada Tuhan. Tuhan yang melihat hati demi hati di tempat ini Tuhan. Tuhan yang melihat satu persatu anak-anak HOTK yang ada di tempat ini. Maupun yang mendengarkan streaming ini. Yang hatinya balik kepada Tuhan. Hamba juga berdoa malam hari ini tidak ada hati anak sulung di tempat ini. Yang hanya punya mental anak kambing. Karena sejujurnya tidak pernah mengenal hati bapaknya. Malam hari ini baik anak bungsu maupun anak sulung balik kepada bapaknya. Balik kepada bapak, balik kepada bapak. Biar blessing-Mu turun Tuhan, blessing-Mu turun. Blessing-Mu turun di dalam hidup anak-anak ini. Dan mulai malam hari ini hamba mau perkatakan, tidak ada lagi tanah besi dan tidak ada lagi langit tembaga. Yang ada adalah God's favor and man favor. Turun di dalam hidup setiap anak-anak ini. Dipulihkan kembali haknya sebagai anak-anak Yesus Kristus Tuhan. Dipulihkan kembali haknya sebagai keturunan yang ke-14. Dan dipulihkan kembali otoritas mereka. Apapun yang mereka sentuh, apapun yang mereka katakan, yang itu di dalam Tuhan Yesus akan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua janjimu kepada anak-anak ini akan digenapi tepat pada waktunya. Dan kami percaya penggenapanmu akan segera. Sebab kedatanganmu juga akan segera. Engkau tidak akan menunda janjimu Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran yang kami tahu itu yang akan memerdekakan kami. Dipulihkan kembali hak kami sebagai anak-anak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang dewasa. Supaya tepat pada waktunya, apa yang menjadi hak kami, sungguh menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berkatakan, tidak ada apapun yang boleh dicuri dari anak-anak ini. Kami sudah mengerti kebenaran-Mu. Biar Engkau yang memeteraikan ini semua. Iblis Engkau dengar, anak-anak ini mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hidup mereka dimerdekakan malam hari ini. Engkau harus menyingkir dari hidup anak-anak ini. Tidak ada lagi kedaulatan-Mu di dalam hidup setiap anak-anak ini. Hamba berkatakan ini dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya, mulai malam hari ini hak kalian sebagai anak Tuhan dipulihkan. Kalian punya jubah, kalian punya sepatu, dan kalian punya cincin otoritas di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah pergi dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hatinya. Terus kenali hatinya mulai malam hari ini sampai Maranatha, dia datang yang kedua kalinya. Mari semua sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Yes, yuk silahkan.